Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Franz Apriliadi. Pada video bagian yang kelima ini, kita akan belajar cara menentukan ragam atau jenis teks yang biasanya itu muncul dalam tes-tes kebahasaan bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali ragam teks dan teman-teman di sini harus memahami masing-masing karakteristik dari teks tersebut. Nah, jika teman-teman perhatikan, berikut ini merupakan pengklasifikasian gender teks dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Secara umum, ada 5 kelompok. Yang pertama, ada yang menggambarkan. Yang kedua, menjelaskan. Ketiga, memerintah. Yang keempat, berargumen atau berpendapat. Dan yang kelima, menceritakan. Masing-masing dari 5 unsur ini memiliki tipe dan bentuk teks yang beragam. Dan saya yakin teman-teman sudah mengetahui atau mempelajarinya mulai dari tingkat SD sampai dengan jenjang universitas. Nah, ini merupakan penjabaran secara lebih lanjut dari ragam teks tadi. Jadi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada banyak sekali jenis teks ya. Yang pertama, berkaitan dengan ragam menggambarkan, terbagi menjadi tipe laporan dan tipe deskripsi. Bentuknya juga beragam. Begitu juga dengan ragam menjelaskan, memerintahkan. Dia memiliki tipe tersendiri dan bentuk-bentuknya juga tersendiri. Kemudian juga menceritakan. Menceritakan juga terbagi menjadi 3 tipe. Bisa dalam bentuk teks yang sifatnya itu umum, atau juga teks yang sifatnya itu dikategorikan dalam bidang sastra, misalkan puisi, atau prosa, atau cerita rakyat. Kemudian ada juga yang bersifat berargumen atau berpendapat. Nah, biasanya ini melibatkan aktivitas menyampaikan pendapat, baik itu dalam bidang diskusi, ataupun review, ataupun menyatakan informasi yang sifatnya menyangga informasi lain. Nah, perlu juga diingat, jenis teks itu kan banyak sekali. Kemudian tingkat pengaplikasiannya juga berbeda. Oleh karena itu, biasanya di Kementerian Pendidikan itu sudah mengelompokkan jenis teks yang perlu dipelajari berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis teks yang dipelajari untuk tingkat SMP atau MTS. Biasanya seperti itu. Nah, di tingkat SMP atau MTS, setidaknya ada 25 jenis teks yang harus dimengerti dan harus dipelajari oleh siswa dengan perinciannya sebagai berikut. Kalau di kelas 7 itu ada sekitar 7 teks yang perlu dipelajari oleh teman-teman, ya kan? Di kelas 7 ada sekitar 7 teks, mulai dari teks deskripsi, teks cerita fantasi sampai dengan teks fabel. Kalau di kelas 8 itu ada sekitar 8 jenis teks, mulai dari teks berita sampai dengan teks drama. Di kelas 9 ada 6 jenis teks yang perlu juga dipelajari, mulai dari teks laporan sampai dengan teks cerita fantasi. Nah, biasanya ada beberapa teks yang telah kita pelajari di kelas 7, kemudian diulangi lagi di kelas 8 atau di kelas 9. Biasanya polanya seperti itu. Kemudian di jenjang SMA, ya, di jenjang SMA ini juga terdapat jenis teks yang perlu dipelajari. Setidaknya kalau di SMA ataupun SMK atau MA, ada sekitar 16 jenis teks. Namun, jika kita perhatikan pada jenjang SMA, terdapat beberapa teks yang sama dengan jenjang SMP. Ya kan? Mulai dari teks laporan observasi, kemudian ada juga teks eksposisi, ada juga teks puisi, prosedur, eksplanasi, kemudian apa lagi? Ada teks drama, ya kan? Kemudian ada novel dan kumpulan puisi, ada kumpulan puisi cerpen atau puisi lagi, kemudian ada teks drama, ya kan? Nah, teks-teks ini merupakan suatu teks yang pernah dipelajari pada tingkat SMP. Walaupun sama, tetapi ada perbedaan di sini. Misalkan kalau di tingkat SMP itu hanya mengenal suatu teks. Kemudian di tingkat SMA ada sedikit pembaruan dan tingkat kesulitannya juga berbeda.
Kalau di SMA mungkin sampai pada tahap identifikasi dan mengembangkan teks itu sendiri. Ya, jadi kalau SMP hanya mengenal bagian-bagian dari teks laporan observasi misalnya. Kalau di SMA itu mulai mengidentifikasi, mengembangkan dari teks laporan observasi itu sendiri. Jadi seperti itu, ada tingkat kesulitan yang berbeda untuk tingkat SMP ataupun tingkat SMA. Nah, tetapi dari banyak jenis teks tadi, kemudian teman-teman itu harus mengenal, ya, mengenal apa? Jadi harus mengenal jenis-jenis teks yang biasanya muncul dalam ujian mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis teks yang biasanya ataupun seringkali muncul dalam tes kebahasaan bahasa Indonesia. Biasanya teks-teks ini adalah teks-teks yang seringkali kita itu kurang mengerti ataupun kita itu tidak tahu apa definisinya, kemudian bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana strukturnya. Nah, oleh karena itu pada video kali ini kita akan belajar ciri-ciri teks yang ada ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang teks deskripsi. Nah, jadi kalau teks deskripsi adalah teks yang berkaitan ataupun teks yang mencoba untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan suatu benda, tempat, ataupun peristiwa secara detail. Di sini kita garis bawahi secara detail ya. Dan umumnya digambarkan itu hanya satu objek saja. Jadi hanya satu objek yang digambarkan, dari satu objek ini kemudian dijabarkan secara spesifik, mulai dari bentuknya, mulai dari ciri-cirinya, mulai dari warnanya, mulai dari kegunaannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari satu objek itu dijabarkan beragam informasi. Itu yang dikatakan sebagai suatu teks deskripsi. Dan biasanya juga dalam teks deskripsi itu melibatkan kemampuan panca indera. Jadi ketika seseorang membaca suatu teks, seolah-olah orang tersebut menggambarkan ataupun melihat langsung, merasakan langsung apa yang digambarkan di dalam teks tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengingat kalau teks deskripsi adalah teks yang mencoba menggambarkan ataupun mendeskripsikan suatu objek secara spesifik. Nah, contohnya di sini adalah teks yang berjudul teratai ya. Nah, jika kita perhatikan teks ini hanya membicarakan satu objek saja ya kan, yaitu teratai. Tanaman teratai ini selanjutnya dijabarkan atau dijelaskan secara detail, mulai dari bentuknya, ya kan? Mulai dari bentuknya berupa pohon kecil dengan daun jarang namun tebal. Kemudian dari bunganya atau dari aromanya. Jadi bunga teratai ini memiliki aroma yang harum, memiliki aroma yang khas, dan mahkota berwarna putih hingga merah keunguan. Seperti itu. Kemudian juga dari bunga teratai ini dijelaskan juga tentang kegunaannya, ya kan? Kegunaannya itu apa? Nah, di sini memiliki fungsi penting dalam kebudayaan setempat. Misalnya di beberapa tempat di Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian dijabarkan juga tentang keindahannya yang begitu menawan. Nah, informasi-informasi seperti ini merupakan informasi yang sifatnya detail dari satu objek, ya kan? Atau suatu benda yang dideskripsikan tadi, yaitu bunga teratai. Nah, kemudian jika kita perhatikan pada bagian bentuk ini, pada bagian bentuk, kemudian dari bagian sini juga tentang aromanya, itu melibatkan panca indera ya. Jadi ketika seseorang membaca teks tentang teratai ini, seolah-olah teman-teman itu mengetahui ternyata bentuk bunga teratai itu seperti ini. Ternyata aroma bunga teratai itu seperti ini. Nah, hal-hal itulah yang dapat dikaitkan dengan karakteristik dari sebuah teks deskripsi. Jadi seperti itu ya teman-teman, karakteristik dari teks deskripsi. Kemudian kita beralih ke teks eksposisi. Ya, ini teks bagian yang kedua yang akan kita bahas. Pada bagian kedua ini kita perlu juga mengenal apa itu teks eksposisi.
Jadi teks eksposisi adalah teks yang mencoba untuk menggambarkan ataupun menyampaikan informasi kepada pembaca dengan tujuan untuk menjabarkan atau memberikan pengertian kepada pembaca secara jelas. Nah, informasi yang disampaikan itu harus berdasarkan pendapat atau juga informasi yang harus disertai dengan fakta ataupun alasan yang sifatnya logis. Jadi ada fakta dan berdasarkan data. Jadi kita menyampaikan suatu informasi penting agar orang itu mengetahui informasi tersebut dan lebih paham informasi tersebut, maka kita juga perlu menampilkan fakta dan datanya. Itu ciri-ciri dari teks eksposisi. Contohnya di sini adalah teks dengan judul Manfaat Lidah Buaya. Jika kita identifikasi teks ini mengandung informasi tentang apa? Ya, informasinya itu tentang kegunaan lidah buaya yang telah digunakan oleh orang-orang sejak zaman dahulu, ya kan? Berarti nenek moyang kita itu telah mengenal manfaat lidah buaya sejak zaman dahulu. Tidak hanya sekarang, maksudnya seperti itu. Jadi informasi yang ditekankan adalah manfaat lidah buaya itu sendiri. Kemudian, poin penting lain yang ditekankan dalam teks eksposisi ini adalah banyak orang itu yang tidak tahu manfaat dari lidah buaya itu sendiri, ya kan? Pada bagian mana? Nah, di sini dikatakan bahwa namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan sebagai komoditas yang sangat menguntungkan. Nah, walaupun lidah buaya ini telah dikenal oleh orang zaman dahulu, sejak zaman dahulu, tetapi masyarakat ataupun orang-orang saat ini tidak banyak tahu kegunaannya itu seperti apa, bisa dimanfaatkan untuk apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam teks eksposisi, informasi itu perlu disampaikan dengan alasan yang logis atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita analisis, ada bagian yang menjelaskan manfaat dari lidah buaya itu sendiri berdasarkan pendapat peneliti, ya kan? Nah, di sini ada bagian yang mengatakan para peneliti mengungkapkan banyak sekali manfaat yang terdapat dalam tanaman lidah buaya. Ini merupakan pendapat, dan pendapat para peneliti pasti dia melakukan pengkajian secara mendalam kalau sebenarnya lidah buaya itu memiliki manfaat, memiliki kandungan dalam banyak hal, ya kan? Nah, seorang peneliti mengatakan bahwa lidah buaya itu memiliki manfaat pasti berdasarkan suatu data, dan untuk memperoleh data itu maka dia perlu melakukan kajian. Ini merupakan fakta, ya. Berarti peneliti itu mengatakan sesuai dengan kenyataan yang dia peroleh. Itu merupakan faktanya. Nah, pendapat para peneliti ini merupakan pernyataan yang berdasarkan dari hasil kajian tadi. Otomatis kan, kajian itu sudah terbukti kebenarannya. Nah, pada teks ini, fakta-faktanya itu apa saja? Yang pertama, bagian tertentu dari tanaman lidah buaya ini dijadikan sebagai obat yang sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan. Ini fakta yang pertama, berdasarkan hasil penelitian tadi, ya. Kemudian yang kedua, lidah buaya juga dikenal bersifat anti-inflamasinya, ya kan? Artinya tanaman ini bisa memperlambat peradangan karena ada asam lemaknya. Nah, ini juga diperoleh berdasarkan hasil penelitian tadi. Yang ketiga, lidah buaya dapat meningkatkan pencernaan dan membantu detoksifikasi tubuh. Nah, ini merupakan informasi-informasi yang sifatnya fakta. Dan ini semua adalah fakta dan semuanya itu telah terbukti kegunaannya berdasarkan hasil penelitian para peneliti terdahulu. Nah, jadi inti dari teks eksposisi itu adalah ada informasi yang disampaikan, kemudian informasi itu diperkuat dengan disertai data dan fakta yang sifatnya logis. Jadi seperti itu teman-teman untuk mengidentifikasi teks eksposisi. Berikutnya, kita beralih ke bagian teks prosedur. Nah,
Teks prosedur adalah teks yang berisi cara membuat ataupun melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu, ataupun membuat sesuatu yang sifatnya rumit. Nah, biasanya dalam suatu teks prosedur itu disertai dengan langkah-langkah kerja, yang dimana langkah-langkah kerja itu harus dilakukan seseorang secara runtut ya, atau secara sistematis. Langkah-langkah itu ada urutannya, dan urutan itu tidak boleh diacak-acak ataupun dihilangkan salah satunya. Jika salah satu unsurnya dihilangkan, maka langkah kerja ataupun suatu produk ataupun suatu proses yang dilaksanakan tidak akan maksimal. Jadi intinya dari teks prosedur itu ada langkah kerja. Dan langkah kerja itu harus berdasarkan susunan yang sistematis. Nah, misalnya di teks prosedur ini, contohnya itu adalah tentang cara membuat brownies kukus, ya kan? Di mana ada bahan-bahan juga yang perlu dipersiapkan. Mulai dari 75 gram gula pasir, kemudian 75 gram mentega, coklat, terigu, dan juga sampai dengan 2 butir telur, ya kan? Ini bahan-bahannya. Kemudian ada langkah-langkah kerjanya, cara-cara membuat brownies tadi, ya kan? Pertama, apa langkah kerjanya? Kemudian langkah kedua seperti apa? Langkah ketiga seperti apa? Langkah keempat seperti apa? Sampai dengan langkah terakhir, ya kan? Sampai brownies itu siap dimakan. Nah, urutan-urutan langkah kerja ini adalah urutan yang harus dilakukan seseorang ketika membuat brownies kukus. Kalau ada salah satu langkah kerja yang dihilangkan ataupun ada komponen yang dihilangkan, maka brownies kukusnya tidak akan jadi. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengidentifikasinya, maka kita lihat saja kalau di suatu teks itu ada urutan langkah kerja yang biasanya ditandai dengan penggunaan nomor, bisa nomor 1, nomor 2, dan seterusnya, atau penggunaan kata-kata yang mengarah kepada peralihan waktu atau peralihan kegiatan. Misalkan di sini ada kemudian, setelah itu, kemudian ada kemudian lagi, selanjutnya. Nah, ini merupakan teks yang dapat kita kategorikan sebagai teks prosedur. Jadi seperti itu karakteristik dari teks prosedur. Berikutnya, kita beralih ke teks laporan hasil observasi atau yang kita singkat dengan istilah LHO, yaitu teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan langsung. Ya kan? Ada informasi yang kita dapat dan informasi itu harus kita peroleh berdasarkan hasil pengamatan langsung ya. Ditekankan di sini. Ada hasil pengamatan langsung. Jadi fakta-faktanya itu kita peroleh berdasarkan hasil pengamatan. Misalkan teman-teman di sini mengamati suatu benda selama 1 minggu dan ada proses yang terjadi pada benda itu. Misalkan benda itu warnanya berubah, ukurannya bertambah, dan lain sebagainya. Dan informasi itu teman-teman sampaikan pada bagian teksnya. Jadi seperti itu. Ada proses pengamatan di sana. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa teks ini hampir mirip dengan teks deskripsi. Hanya saja ada perbedaan. Kalau teks deskripsi tadi adalah suatu objek yang kemudian dideskripsikan secara detail, ya kan? Sementara teks LHO itu sifatnya itu masih bersifat umum, masih bersifatnya itu sangat luas sekali. Misalnya di teks ini hanya menyampaikan informasi tentang kondisi hutan bakau, ya kan? Hutan bakau yang ada di Indonesia, ya kan? Dan Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki hutan bakau yang sangat luas. Bisa hutan bakaunya itu mulai dari di Aceh, kemudian ada yang di Kulon Progo, ada yang di Madura, ataupun di daerah-daerah lain yang ada di sekitar Indonesia. Berbeda halnya jika yang dijelaskan itu adalah hutan bakau di suatu tempat saja, atau hanya berfokus pada satu tempat saja. Misalnya hutan bakau yang ada di Kulon Progo. Kalau informasinya seperti itu, berarti teman-teman sedang membuat teks deskripsi, bukan teks LHO.
Nah, contoh lain, misalkan seperti ini teman-teman. Misalnya kita ambil topik tentang kucing. Nah, jika dalam teks deskripsi, kucing itu hanya digambarkan sebagai hewan yang lucu, bermata hitam misalnya, berbulu lebat, kemudian berkaki 4, dan sangat menggemaskan. Jadi seperti itu. Jadi kucing itu dideskripsikan komponen-komponennya, bagian bentuk tubuhnya, ciri-cirinya kucing itu seperti apa. Jadi hanya satu saja yang dideskripsikan, yaitu bagian dari satu kucing. Kalau teks LHO, kucing itu dijelaskan sebagai hewan yang memiliki beragam macam jenis. Jadi jenisnya itu banyak di dunia. Misalkan ada kucing Anggora, ada kucing Persia, bahkan ada kucing kampung. Nah, itu kan masih sifatnya umum ya, informasinya itu. Berbeda halnya dengan teks deskripsi, di mana satu objek itu dideskripsikan secara lebih detail. Seperti itu. Itu yang membedakan antara teks LHO dan teks deskripsi. Kalau teks deskripsi, satu objek dideskripsikan secara spesifik. Kalau teks LHO, satu objek itu ataupun satu benda itu dideskripsikan masih bersifat global. Jadi seperti itu karakteristik dari teks LHO. Berikutnya kita beralih ke teks eksplanasi ya. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang memaknai suatu fenomena atau latar belakang atau proses terjadinya suatu peristiwa atau suatu kejadian. Biasanya kalau dalam teks eksplanasi itu berkenaan dengan fenomena alam atau fenomena sosial. Fenomena alam itu misalnya terjadinya gempa bumi, terjadinya tsunami, terjadinya pelangi, dan lain seterusnya. Kalau fenomena sosial itu contohnya seperti terjadinya kemiskinan, terjadinya krisis ekonomi, terjadinya krisis moneter, dan lain seterusnya. Banyak sekali teman-teman bisa browsing, teman-teman bisa pelajari, ataupun teman-teman bisa membuat sendiri. Jika kita perhatikan, kalau pada bagian slide ini, yang ditampilkan adalah teks dengan judul gempa bumi. Ya kan? Berarti ini termasuk dalam kategori fenomena alam. Ya. Jika kita analisis, teks ini menjelaskan tentang fenomena terjadinya bencana alam, yaitu bencana gempa bumi. Mulai dari deskripsinya, deskripsi gempa bumi itu apa? Ya, jadi di sini dikatakan gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena ada bagian dari permukaan bumi itu yang mengalami pergeseran. Mungkin seperti itu. Kemudian juga disebutkan tentang lokasinya, ya kan? Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berdekatan dengan gunung berapi atau juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Kemudian juga disebutkan tentang jenis-jenisnya, ya kan? Jenis-jenis gempa bumi itu apa saja? Ada gempa bumi tektonik, juga ada gempa bumi vulkanik. Kemudian juga dijabarkan tentang proses atau penyebab terjadinya gempa bumi, ya kan? Gimana? Bagian yang mengindikasikan suatu prosesnya itu tadi. Nah, sini kan, sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Kemudian lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Ini kan merupakan proses terjadinya gempa bumi, ya kan? Nah, biasanya inti dari teks eksplanasi itu terletak pada bagian penggambaran ataupun penjabaran proses terjadinya suatu fenomena itu. Jadi fenomena ataupun proses terjadinya peristiwa alam ataupun peristiwa sosial itu dijabarkan proses kronologinya secara detail dan mendalam. Jadi seperti itu karakteristik dari teks eksplanasi. Jadi kalau teman-teman menemukan suatu teks dan suatu teks itu menjelaskan tentang kronologi suatu fenomena, baik itu fenomena alam ataupun fenomena sosial di Indonesia ataupun di daerah lainnya, maka dapat kita pastikan teks itu dikategorikan sebagai teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan beralih ke teks yang bagian ke berapa ini ya? Bagian ke-6 ya, yaitu teks
persuasi. Apa itu teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk, sini ya, kita tekankan di sini, mempengaruhi pembaca agar melaksanakan, mengikuti, ataupun mempercayai apa yang dikatakan ataupun yang diinginkan oleh penulis itu sendiri. Umumnya, inti dari teks persuasi terletak pada bagian akhir teks. Biasanya seperti itu, dengan ditandai kalimat yang mengarah pada ajakan. Jika kita analisis teks ini, ya, teman-teman perhatikan, jika kita analisis teks ini membicarakan tentang kualitas masyarakat Indonesia yang sebenarnya mampu menjalankan ataupun mampu menggerakkan roda pembangunan. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan, ya kan? Jadi inti dari teks ini adalah sebenarnya masyarakat Indonesia itu mampu meningkatkan ataupun menggerakkan roda perekonomian, salah satunya melalui dunia pendidikan. Nah, di sini ditekankan meningkatkan kualitas pendidikan. Berarti dia akan menekankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, ya kan? Manusia yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia itu kualitasnya itu harus di-upgrade, harus didayagunakan, di mana setiap manusia ataupun setiap orang itu pasti memiliki kapasitas, dan kapasitas itu sebenarnya harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi intinya seperti itu. Kemudian juga jika kita perhatikan pada bagian akhir teksnya, ya, pada bagian akhir teks ada kalimat yang mengindikasikan ajakan, ya, di mana? Di sini kan. Jadi mari kita sama-sama mendukung suksesnya program wajib belajar di Indonesia. Ada kata jadi di sini. Nah, dan ada kata mari kita, ya. Berarti ini kan mengindikasikan informasi ajakan agar orang yang membaca teks ini turut mendukung ataupun turut mensukseskan program wajib belajar yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu untuk mengidentifikasi apakah teks ini termasuk teks persuasi atau bukan. Selanjutnya kita beralih ke bagian teks editorial. Jadi teks editorial adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan ataupun memuat pendapat dari seorang penulis tentang isu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ya, di sini kita garis bawahi memuat pendapat dari seorang penulis mengenai isu yang terjadi di sekitar mereka, agar pembaca itu mengetahui pendapat dari penulis itu terkait dengan isu yang ingin disampaikannya tadi. Jika kita perhatikan, ini merupakan contoh dari teks editorial. Nah, pada dasarnya jika kita analisis secara lebih dalam, teks ini hampir sama dengan teks berita, ya kan? Walaupun ada perbedaannya. Kalau teks berita itu biasanya tidak boleh ada opini ataupun pendapat dari seorang penulis. Kalau dalam teks editorial itu diperbolehkan. Jika kita analisis mana kata-kata ataupun kalimat yang mengindikasikan pendapat dari seorang penulisnya. Di sini kan, seharusnya pihak Kementerian Kesehatan bersama dengan pemerintah menindaklanjuti peristiwa pelayanan kesehatan yang kurang ini. Ini kan mengindikasikan suatu pendapat dari seorang penulis terkait dengan kualitas pelayanan di rumah sakit tadi. Jadi seperti itu mengidentifikasi teks editorial. Selanjutnya kita beralih ke bagian teks argumentasi. Ini merupakan teks ke-8 ya. Jadi kalau teks argumentasi adalah teks yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca supaya pembaca itu memiliki pemikiran yang sama dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Jadi seperti itu. Dan biasanya dalam teks argumentasi itu ada pendapat yang harus disertai dengan bukti dan alasan, dan tujuannya itu harus disampaikan dengan baik agar seorang itu yakin terkait dengan informasi yang disampaikan oleh penulis itu sendiri. Nah, jika kita perhatikan ya, teks ini hampir sama dengan teks eksposisi. Jika di teks eksposisi, informasi ataupun argumennya itu disampaikan dengan data ataupun fakta
Sementara di teks argumentasi, pendapatnya itu disertai ataupun harus diikuti dengan alasan atau ulasan yang sifatnya itu mendalam. Bila perlu, ada hubungan sebab akibat di situ, agar pembaca itu meyakini informasi yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah, jika kita analisis teks dengan judul bijak dalam menggunakan sosial media ini, secara tidak langsung teks ini kan membicarakan tentang cara mempengaruhi pembaca agar bijak dalam menggunakan sosial media, ya kan? Jika kita analisis lagi, di teks ini dikatakan bahwa sosial media itu menawarkan banyak sekali hiburan, ya nggak? Di sini dikatakan bahwa sosial media memang menawarkan banyak hiburan kepada para penggunanya, ya kan? Kemudian juga sosial media itu memberikan banyak kesenangan, ya enggak? Ya kan? Jadi sosial media itu memberikan juga banyak kesenangan bagi para penggunanya. Kemudian informasi yang sifatnya kita garis bawahi ini harus disampaikan ataupun harus diperkuat dengan alasan yang sifatnya logis. Alasannya seperti apa? Alasannya adalah misalkan di sini harus kita cari dulu. Nah, di sini dikatakan bahwa hal ini dikarenakan kehidupan orang-orang di sosial media terlihat sangat indah. Jadi kan mendukung pernyataan di atas tadi. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua ada nggak? Alasan yang kedua dikatakan, selain itu ada banyak data berharga yang perlu dilindungi dapat diperoleh dengan mudah melalui sosial media. Ini alasan yang kedua. Nah, kemudian alasan yang ketiga apa? Alasan yang ketiga, sosial media itu juga menawarkan banyak manfaat. Contohnya, dapat mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan kerabat yang tinggalnya sangat jauh. Nah, alasan-alasan ini pada dasarnya itu mendukung informasi yang disampaikan di awal tadi. Jadi ada proses sebab akibat dalam teks argumentasi. Dan alasan-alasan itu tujuannya adalah agar pembaca itu lebih yakin dengan informasi yang disampaikan tadi. Dan informasi tadi apa? Yaitu agar pembaca yakin dan lebih bijak dalam menggunakan sosial media tadi. Jadi seperti itu. Dengan ingat saja kalau dalam suatu teks ditemukan suatu informasi yang disampaikan dan ada alasan ataupun ulasan yang sifatnya mendalam untuk mendukung informasi tadi, maka itu dapat dikatakan sebagai bagian dari teks argumentasi. Selanjutnya kita beralih ke bagian yang terakhir dalam pembahasan ragam teks, yaitu tentang teks narasi. Jadi teks narasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan ataupun menceritakan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu ya. Nah, di sini kita garis bawahi urutan waktu. Biasanya teks narasi itu hanya ditemukan dalam teks-teks yang sifatnya cerita, seperti cerpen, roman, ataupun naskah drama. Jika teman-teman perhatikan, ini merupakan contoh dari teks narasi. Jika kita analisis teks ini, kita dapat kategorikan sebagai teks apa? Ya, jadi kita dapat kategorikan sebagai bagian dari teks cerpen ya, seperti itu. Pada teks ini ada kronologi waktunya. Biasanya itu dari penggunaan ataupun penggunaan kata-kata yang mengarah pada indikasi waktu. Misalkan di sini ada penggunaan 2 jam perjalanan, ya kan? Kemudian ada juga kata-kata yang mengindikasikan perubahan waktu. Misalnya dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, ataupun penyebutan nama hari, nama bulan, ataupun nama tahun, dan seterusnya. Dan perlu juga diingat seperti saya katakan tadi, teks ini biasanya hanya muncul dalam teks kategori sastra saja. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk mengidentifikasi ragam jenis teks. Nah, untuk memperkuat pemahaman teman-teman tentang ragam teks yang baru saja kita pelajari tadi, silakan teman-teman jawab soal berikut ini. Kemudian tulislah jawaban teman-teman tadi di bagian komentar dengan disertai alasan yang tepat.
Saya rasa cukup penjelasan singkat terkait dengan materi tentang ragam jenis teks. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum bergabung dalam grup Telegram Siap Bahasa Indonesia, silakan bergabung. Linknya telah saya sertakan pada bagian deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like channel ini apabila teman-teman menyukai pembahasan pada video yang saya buat. Saya rasa cukup. Kita bertemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.